Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Gimana nih kabarnya? Baik-baik ya. Kita bersyukur ya adik-adik, walaupun kita di rumah, tapi kita masih dapat tetap beribadah. Kita bersyukur karena atas kasih anugerah Tuhan. Mari kita akan pujian adik-adik, Bapakku datang padamu. Terima kasih karena Engkau masih mengumpulkan kami sehingga kami dapat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau pimpin Tuhan sekolah minggu ini dapat menjadi berkat bagi setiap anak-anak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan angkat pujian masuk sekolah minggu ya adik-adik. Masuk sekolah minggu. Adik-adik masih hafal enggak tema kita tahun ini? Ayo, apa tema kita tahun ini? Pelangi Kristus. Iya, tema kita tahun ini Pelangi Kristus ya adik-adik. Kita akan angkat pujian Pelangi Kristus.
Kita akan ujian baca kitab suci. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur ya pada hari ini kita boleh bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Ya, walaupun adik-adik di rumah, kita kiranya boleh tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema Aku Mengasihi Yesus. Nah, firman Tuhan ini terambil dari Matius 26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Nah, dari yang terkesan Tuhan, di sini judul firman Tuhan yaitu Yesus diurapi. Nah, dari yang terkesan Tuhan di sini diceritakan bahwa pada saat itu saya bacakan dari ayat 6, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Nah, dari yang terkesan Tuhan, dosa pada hari ini akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana di dalam kehidupan setiap kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Nah, peristiwa di dalam Alkitab ini terjadi pada saat umat Yahudi pada saat itu akan merayakan Paskah. Nah, dari yang kesan Tuhan, Paskah pada saat itu merupakan perayaan yang paling penting bagi orang Yahudi. Karena apa? Karena Paskah ini memperingati keluarnya mereka dari perbudakan bangsa di Mesir dan mereka boleh masuk ke tanah perjanjian, sehingga membawa kemenangan bagi umat Yahudi. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berada di sebuah rumah yaitu Simon si Kusta untuk makan bersama-sama di tempat itu. Nah, dari yang kesan Tuhan, tiba-tiba ketika mereka makan ada seorang perempuan yang membawa minyak yang mahal. Nah, ada yang kesan Tuhan, perempuan ini bukan perempuan yang kaya, bukan perempuan yang memiliki banyak uang untuk membeli minyak itu, tetapi dia memberikan minyak itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kesan Tuhan, adik-adik kalau di rumah cara adik-adik mengasihi mama papa bagaimana contohnya? Biasanya seperti apa wujud adik-adik mengasihi papa dan mama? Mungkin ada yang memeluk ya, ada yang mencium mama papanya, mama papa aku sayang mama, aku sayang papa, seperti itu. Nah, di sini perempuan itu wujud mengasihi Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Adik-adik yang kasih Tuhan, minyak wangi ini bukanlah minyak yang murah, tetapi minyak yang sangat mahal pada zaman itu dan dipersiapkan bagi para perempuan untuk menyambut mempelai laki-laki yang dicintainya. Jadi minyak ini sebenarnya disiapkan untuk calon suami yang sangat dicintai oleh perempuan itu. Tetapi dia memberikan minyak ini kepada Tuhan Yesus.
Ini bukti bahwa dia sangat mengasihi Tuhan. Nah, jadi yang disebut Tuhan seperti dalam gambar bahwa perempuan ini dikatakan minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Nah, ada yang kesan Tuhan ini sungguh bukti bahwa dia menghargai Tuhan Yesus. Bukti bahwa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus sehingga dia rela memberikan minyak yang mahal ini untuk Tuhan. Nah, ada yang kesan Tuhan, tetapi apa yang terjadi ketika perempuan itu memberikan minyak yang mahal itu dan mencurahkan di atas kepala Tuhan Yesus? Nah, dari yang kasih Tuhan dalam firman Tuhan disebutkan ayat yang ke-8, melihat itu murid-murid menjadi gusar dan berkata, untuk apa pemborosan itu? Nah, dari yang kasih Tuhan kata gusar di sini, murid-murid marah, ya, murid-murid kesal melihat perempuan itu menuangkan minyak yang mahal kepada Tuhan Yesus. Mereka malah yang mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Nah, dari yang kasih Tuhan melihat hal itu, para murid tidak suka, ya. Padahal yang dilakukan perempuan ini bukti bahwa dia sangat mengasihi Tuhan, bukti bahwa dia sangat menghargai siapakah Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Tetapi melihat itu semua, para murid malahan marahan kesal dan mengatakan, buat apa pemborosan itu? Nah, dari yang kasih Tuhan malah dikatakan lagi ayat yang ke-9, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, dari yang kasih Tuhan, mereka mungkin berpikir, oh, minyak ini buat apa diurapi untuk Tuhan, mendingan diberikan untuk orang-orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus padahal tahu maksud mereka, ya, maksud dan pikiran hati mereka mengatakan demikian. Sehingga apa respon Tuhan Yesus ketika para murid kesal maupun gusar kepada perempuan itu? Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Nah, adik-adik yang terkasih Tuhan, respon Tuhan Yesus malah berbeda. Ketika perempuan itu mengurapi kepala Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal ini, Tuhan Yesus menghargai, memuji perbuatan baiknya. Karena apa? Karena hal ini dilakukan untuk memperingati daripada Tuhan Yesus yang akan mati di kayu salib bagi setiap kita. Hal ini dipersiapkan semuanya, rencana Tuhan untuk menggenapi bahwa dia akan mati di kayu salib, dan sebelum dia mati dia akan diurapi dengan minyak yang wangi-wangi. Nah, dari yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu mengerti pikiran para murid, dan Tuhan Yesus juga tahu pikiran yang ada di dalam hati wanita ini. Wanita ini sangat mengasihi Tuhan, sehingga dia rela memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang sungguh-sungguh dia hormati, untuk Tuhan yang sungguh-sungguh berharga di dalam hatinya. Nah, dari kasih Tuhan, melalui cerita ini kita melihat bersama-sama siapakah yang memberikan terbaik. Perempuan ini apakah para murid? Nah, dari kasih Tuhan, dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pengalaman yang berharga, sebuah refleksi di dalam hidup kita, yaitu bahwa perempuan ini melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Bukan seperti para murid yang hanya mungkin sekedar bicara, oh aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada wujud nyatanya. Nah, dari yang kesan Tuhan, di sini kita melihat bersama-sama Tuhan Yesus tahu perempuan ini sungguh sangat mengasihi Tuhan, sehingga dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, dari yang kesan Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, ya, saya maupun adik-adik yang ada di rumah, sungguhkah kita sudah mengasihi Tuhan? Nah, apa wujud kita mengasihi Tuhan? Adik-adik yang kesan Tuhan, contohnya seperti apa kita mengasihi Tuhan? Ya. Ketika kita datang ke gereja, mengasihi Tuhan seperti apa? Kita harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita, ya. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, enggak guyonan kiri kanan, ya, enggak pukul teman kiri kanan, tetapi kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terus contoh lainnya lagi apa? Ketika kita di rumah,
ya, kita membantu orang tua, ya, kita menghormati orang tua. Itu juga wujud kita mengasihi Tuhan. Nah, dari yang sama Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik yang kita punya. Ada yang sama Tuhan, Rasul punya sebuah contoh, ya. Contoh, kita diberikan uang sama orang tua kita 2 lembar, ya. Yang 5.000, orang tua kita pesan ini diberikan persembahan bagi Tuhan. Terus yang 2.000 ini diberikan untuk apa? Jajan kita. Terus ketika kita sampai di gereja, ya, biasanya orang tua nggak ikut, ya, orang tua kita di rumah. Kok 5.000 ini sayang ya kita berikan untuk Tuhan. Saya untuk jajan aja, jajan es krim bisa. 2.000 dapat apa jajan? Terus ketika mau persembahan, yang ini dimasukkan yang 5.000. Yang 2.000 kasihkan ke Tuhan. Nah, ada yang kasih Tuhan, ini tanda kita mengasihi Tuhan apa enggak? Saya rasa tidak, ya. Dan saya rasa tidak. Orang tua kita sudah memberikan yang 5.000 untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kita merasa sayang, oh 5.000 buat saya jajan, yang 2.000 aja yang saya kasihkan ke Tuhan. Ada yang sang Tuhan, ini bukti kita tidak mengasihi Tuhan. Kita masih ada rasa, aduh sayang ini 5.000 banyak, kalau saya jajan saya bisa dapat es krim, saya bisa dapat bakso, ini dan itu. Tetapi kita sayang berikan pada Tuhan. Nah, dari alasan Tuhan, ketika kita memiliki hati yang demikian, berarti kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Kita mengasihi Tuhan hitung-hitungan. Oh, yang 2.000 aja saya kasih tekan Tuhan, yang 5.000 saya jajan. Nah, dari alasan Tuhan, wujud kita mengasihi Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Contoh lainnya lagi apa? Uangnya juga jangan uangnya udah coret-coretan, uangnya mungkin udah lusuh, ya, udah jelek, kita berikan kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik, kita persiapkan dari rumah uang yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, jadi itu wujud kita mencintai Tuhan. Nah, jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama, ya. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita mengasihi bukan hanya sekedar Tuhan, aku mengasihi Tuhan lewat ucapan saja, melainkan lewat tindakan kita, ya, dimanapun kita berada, kita mengasihi Tuhan. Nah, jadi mari kita mau masuk dalam ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur nomor yang ke-54 ayat yang ke-8, ya. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitabnya dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sekali lagi ya, kita baca dan kita hafalkan dalam hati. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Nah, jadi ya kasih Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini kita belajar apa? Aku mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bukan lewat perkataan saja, tetapi lewat perbuatan kita, ya. Kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, ya. Walaupun adik-adik saat ini tidak bisa berkumpul dengan Lose tempat ini beribadah, tetapi kita bisa beribadah di rumah, ya, dengan papa, mama, kakak, adik, kita beribadah bersama-sama, ya. Kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, jangan sambil mainan HP atau sambil makan, ya, atau sambil nonton TV. Kita beribadah sungguh-sungguh, ya. Kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Itu wujud kita mengasihi Tuhan. Nah, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh sungguh-sungguh menguatkan kita bagaimana kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Bagaimana kami diajar untuk mengasihi Tuhan lewat seorang perempuan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia rela memberikan minyak yang termahal yang dia punya, yang dia persiapkan mungkin untuk calon suaminya, tetapi dia berikan untuk Tuhan. Ini bukti bahwa dia sangat mengasihi Tuhan, sangat menghargai Tuhan Yesus yang dia sembah.
Untuk itu ya Tuhan, ajar setiap kami anak-anak-Mu, kami juga sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami memberikan hati kami memberikan tubuh kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Baik lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, dimanapun kami berada, kami sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Lewat momen sebelum Paskah ini kami belajar bersama-sama. Kami mengingat bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Engkau rela mati di kayu salib bagi setiap kami semua. Itu semua wujud cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, ajar setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh mengasihi Tuhan lewat hidup kami ini. Ini bukti cinta kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua doa ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan juga keluarga di rumah. Amin. Gimana adik-adik? Tadi udah menggawin firman Tuhan dengan baik? Ayo, tadi tentang apa adik-adik? Firman Tuhannya, aku mengasihi Yesus. Kita akan ujian I love you Jesus ya adik-adik. Ibadah sekolah minggu selesai adik-adik, kita akan angkat pujian selesai sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.